Sebelumnya, Jianren mendapat telepon dari ayahnya mengatakan apakah Hansen bersamanya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan Hansen di ruangan khusus yang sudah dipesan. Jianren pun bergegas memberitahukannya kepada Hansen. Hansen pun dengan segera keluar dan menemui seseorang itu. Setelah sampai di ruangan khusus itu, Hansen sedikit terkejut. Dia telah ditunggu seorang wanita cantik. Wanita cantik itu duduk dan mempersilahkan Hansen untuk duduk. Hansen tidak bisa mengatakan usianya, tetapi dia tahu ini adalah wanita yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Kamu adalah Sen kecil kan?" ujarnya ketika wanita itu melihat Hansen. Dia menyambutnya dengan antusias dan senyum hangat. "Aku Hansen, siapa kamu?" Hansen mengerutkan kening ketika dia mendengar wanita itu memanggilnya Sen kecil. "Aku bibimu." Wanita itu tampak terkejut mendengar Hansen menanyakan hal ini. "Bibi?" Hansen terkejut, belum pernah mendengar bahwa dia memiliki bibi. "Bukankah Sister Lan memberitahumu bahwa dia memiliki seseorang adik perempuan?" Itu memilukan bagiku untuk mendengarnya. "Aku hanya seorang yatim piatu, dijemput dan dibesarkan oleh kakekku. Aku memperlakukan ibumu sebagai saudara perempuan sejati. Aku hampir tidak percaya dia tidak pernah menyebutku sebelumnya." Wanita itu tampak benar-benar kesal, hampir seolah-olah air matanya siap untuk keluar dari matanya. "Kamu siapa?" Hansen mengerutkan kening. Memahami identitasnya dalam keluarga tidak berarti apa-apa baginya. Ibunya berkata dia tidak pernah ingin terlibat dengan keluarga Luo. Dia bahkan tidak akan membiarkan Hansen mempelajari keterampilan keluarga Luo. Meskipun dia tidak pernah menjelaskan alasannya, Hansen mempercayainya dan alasan yang pasti dia miliki. Karena itu, Hansen tidak pernah repot-repot mencoba menghubungi keluarga Luo. "Kamu sangat dingin. Tidak heran kamu adalah putra Sister Lan." Wanita itu tersenyum dan kesedihan di matanya telah lenyap. Perubahan itu terjadi secara tiba-tiba dan cukup mengejutkan. "Jika tidak ada lagi yang bisa kamu katakan, maka aku akan pergi sekarang." Hansen berbalik dan bersiap untuk keluar. Tapi tangan wanita itu seperti kilat. Dia melemparkan jarinya ke arah Hansen. Sebelum mencapai Hansen, dia merasakan kekuatannya yang besar tiba-tiba mendekati tubuhnya. Itu lebih tipis dari jarum dan lebih tajam dari pisau, dan kekuatannya begitu besar. Hansen terkejut, tidak menyangka wanita itu akan menyerangnya di sini, di semua tempat. Untungnya Hansen bereaksi cepat. Dia menambahkan elemen di spannya untuk bertabrakan dengan pukulan yang masuk. Hansen pun mundur beberapa langkah. Terlihat tangannya luka cukup dalam. Kamu tidak belajar sutra langit palsu?" Wanita itu menatap Hansen dengan sangat terkejut. Jika Hansen telah mempelajarinya, dia akan mampu melawan serangannya. Hansen hampir marah, tetapi setelah mendengar apa yang dia tanyakan padanya, Hansen bingung. Sutra langit palsu apa? Hansen memeras pikirannya seolah-olah mengingat sesuatu. Kemudian dia bertanya, "Tunggu, apakah kamu yang memberiku seni hipergeno yang tidak diketahui itu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengirimkannya kepadamu, tetapi itu adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh kakek buyutmu. Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya?" "Aku tidak belajar sesuatu dari sumber yang tidak diketahui," jawab Hansen dingin. "Ya, itu bukan lagi sumber yang tidak diketahui. Aku harap kamu meluangkan waktu untuk mempelajarinya dalam waktu dekat." Wanita itu merasa canggung, datang ke sini untuk menguji kemajuan Hansen dengan keterampilannya. Dia tidak berharap, dia tidak peduli dengan itu sama sekali. "Jika itu dari keluarga Luo, maka itu berarti aku pasti tidak akan mempelajarinya," ungkap Hansen dengan dingin. "Mengapa?" Wanita itu mengerutkan kening, menatap Hansen. Jawabannya benar-benar mengejutkannya. "Karena ibuku tidak ingin terlibat dengan keluargamu. Kamu telah menerima jawaban atas pertanyaanmu. Sekarang aku dapat pergi." Hansen memberinya tatapan tegas dan dingin. Jika ibunya tidak ingin dia terlibat dengan keluarga Luo seperti yang dia sendiri tidak inginkan, maka melawan keinginannya adalah hal yang terakhir yang akan dia lakukan. Dia tidak ingin membuatnya khawatir. Dan Hansen merasa tidak perlu mempelajari sutra langit palsu, sutra Dongsuan dan denyut nadi atau denyut darah lebih baik dari itu. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lewatkan? Hanya ada 5 seni hipergeno yang memiliki 10 kunci gen yang tersedia untuk dibuka.
Sutra langit palsu adalah salah satunya. Wanita itu menatap Hansen. Terus Hansen bertanya padanya, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Jika kamu tidak berlatih sutra langit palsu, maka kamu bukan anggota keluarga kami. Kamu tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk bergabung dengan God Slayer Shelter." "Oh, maafkan aku. Apakah aku tidak mendapatkan memo itu? Nama keluargaku adalah Han dan God Slayer Shelter tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tertarik untuk bergabung di sana. Dan untuk menambah itu, aku tidak berpikir sutra langit palsu terlalu mengesankan," ungkap Hansen padanya dengan dingin. Mendengar beberapa kata terakhir Hansen, senyum dengan cepat menghilang dari wajahnya. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu seperti Sister Lan. Kamu sangat egois dan sombong. Kamu tidak peduli tentang orang lain, bukan? Sebagai bibimu, aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Apakah kamu tahu di mana kamu berada?" Hansen mengangkat bibirnya. "Dimanapun aku berada adalah tempat aku sendiri," ujar Luoli. Kemudian dia menggerakkan tubuhnya untuk mulai menyerang Hansen. Jari-jarinya seperti pisau silet mencabik-cabik udara. Sebuah kekuatan tak terlihat menuju ke arah Hansen, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Hansen melihatnya datang, jadi dia mensimulasikan aliran energi tulang gajah. Dan tubuhnya berubah warna menjadi batu giok. Dia mengangkat tinjunya dan meninju kekuatan yang masuk. Bang! Suaranya seperti kaca pecah. Ekspresi Luoli berubah menjadi kaget sebagai tanggapan. Tidak menyangka keterampilan tinju Hansen telah berkembang begitu kuat. Dia tidak pernah berharap dia bisa mengerdirkan kekuatan sutra langit palsu. Itu hanya pukulan acak miliknya, tetapi Hansen berhasil menghancurkannya dan ini mengejutkannya. Luoli anehnya percaya diri dengan sutra langit palsunya dan dia tidak akan membiarkan Hansen melawan kekuatannya. Mereka berdua berevolusi. Luoli tidak percaya dirinya tak terkalahkan, tapi dia tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkannya jika mereka tidak mempelajari sutra langit palsu. Di mata Luoli, dia pikir hanya Luolan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkannya. Dia selalu menganggap sebagai lawan terbesar dan target terbesarnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah melawan putranya, dan dia tidak akan membiarkan dirinya kalah melawan seseorang yang bahkan tidak repot-repot berlatih sutra langit palsu. Lalu kekuatan tak terlihat meledak darinya. Rambutnya melambai seperti wanita gila, melayang di udara. Tangannya menjadi seperti pisau berayun ke arah Hansen. Kekuatan tak terlihat itu seperti pisau yang tidak bisa dihancurkan. Itu mengiris udara saat melakukan perjalanannya menuju Hansen. Tangan Luoli tidak berhenti bergerak, seolah-olah dia adalah penyihir yang gila. Tangannya menjadi pedang tak terlihat, menyerang Hansen tanpa sedikit pun menahan diri. Hansen tidak bergerak sedikit pun, setengah dari tubuhnya berderak dan berkobar dengan guntur yang menjulang. Sedangkan separuh lainnya berdentang seperti lonceng. Ketika badai pedang yang tak terlihat hendak menyerang Hansen, dia membuang tinjunya. Kekuatan gabungan sonik dan kilat disalurkan melalui tinjunya untuk membentuk bola cahaya di telapak tangannya. Itu tumbuh menjadi matahari kecil dan meledak ke arah Luoli dengan pecahnya guntur yang memekakkan telinga. Badai pedang yang tak terlihat itu seperti kaca saat kekuatan Hansen menghancurkan kohesinya dan meniadakan ancamannya. Saat kilat melintas di udara, suara dingin terdengar pada saat yang bersamaan. Aliran energi penyerang Hansen terdistorsi yang melumpuhkannya dari mengumpulkan ketenangan yang dibutuhkan untuk secara efektif menghindari bahaya yang datang. Tepat sebelum petir tampaknya akan menyerang Luoli, dia memanggil pelindung jiwa bis. Armor dan pakaian di bawahnya dibakar oleh kekuatan buruk yang dimiliki oleh petir. Boom! Tubuh Luoli dikirim terbang mundur ke dinding area resepsionis. Mulutnya mengeluarkan darah saat pakaian yang terbakar dan compang-camping berserakan di seluruh ruangan. Tidak ada yang terjadi selanjutnya, tidak ada serangan balik, dia hanya duduk di lantai. Menatap Hansen dengan tatapan mengerikan yang ditimbulkan oleh ketidakpercayaannya atas apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah percaya dia bisa kalah dari Hansen, apalagi kalah begitu cepat dan parah. Dia merasa sulit menerima bahwa dia telah dipukuli oleh seseorang yang juga tidak mempelajari sutra langit palsu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bibir Luoli mengalirkan darah saat dia duduk di sana.
Dia bergumam tidak jelas pada dirinya sendiri, tidak mampu menerima kekalahan yang tiba-tiba. Hanya itu yang kamu punya ya? Hansen memandang rendah Luoli. Dia melepas mantelnya dan menyerahkannya padanya. Saat dia berbalik untuk keluar dari area resepsionis, dia berkata, baik aku maupun ibuku tidak tertarik menjadi bagian dari keluarga Luo. Luoli mendengar apa yang dikatakan Hansen dan tubuhnya bergetar. Saat ini terjadi, pikirannya tersambung kembali ke masa lalu. Hanya itu yang kamu punya ya? Dia telah mendengar kata-kata ini diucapkan kepadanya berkali-kali ketika dia tumbuh dewasa. Wanita yang sombong dan cantik itu mengatakan hal yang sama padanya setiap kali dia dikalahkan oleh tangannya. Luoli membenci kalimat itu dan dia menahan jijik lebih lanjut untuk wajahnya yang cantik. Tapi sekarang dia mendengar dari orang lain dan dalam ironi yang kejam orang itu adalah putranya. Mustahil, mustahil. Dia tidak belajar Sutra Langit palsu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak mungkin aku bisa dikalahkan dari seseorang yang belum mempelajari Sutra Langit palsu. Dan tidak mungkin aku bisa kalah dari putranya. Luoli berteriak histeris. Tapi sekarang dia berada di ruangan itu sendirian sambil menangis. Setelah pertemuan dengan bibinya, Hansen kembali ke tempatnya dan segera menghubungi ibunya, memberitahukan tentang apa yang telah terjadi. Dia ingin memastikan apakah Luoli benar-benar berasal dari keluarga Luo atau tidak. Li kecil benar-benar mencarimu. Ketika Luo Sulan mendengar, dia tetap benar-benar tenang seolah-olah ini yang akan diharapkan. Namun ada sedikit keterkejutan dalam suaranya. Dia benar-benar bibiku ya? Hansen curiga dengan klaimnya. Ya, kakek buyutmu percaya aku akan terlalu kesepian jika tumbuh sendiri. Jadi dia mengadopsinya. Aku belum melihatnya sejak aku meninggalkan keluarga Luo, ungkap Luo Sulan sambil menghela napas. Ibu, apa aku tidak bisa mempelajari Sutra Langit palsu? Tanya Hansen lagi. Kamu bisa mempelajarinya jika kamu mau. Tetapi dengan melakukan itu, kamu membawa bisnis keluarga yang tidak akan bisa kamu hindari, jawab Luo Sulan menghela napas. Mengira putranya telah tergoda oleh Sutra Langit palsu setelah melihatnya beraksi dan menyaksikan apa yang bisa dilakukannya. Ya, jika itu benar-benar akan membuatku kesulitan, lupakan saja. Aku hanya iseng bertanya-tanya, itu saja, ungkap Hansen santai. Luo Sulan dengan sangat terkejut bertanya, kamu benar-benar tidak tergoda untuk mencobanya? Tidak juga, bibi telah mempelajari Sutra Langit palsu, namun aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Hansen dengan santai menyampaikannya. Luo Sulan bahkan lebih terkejut sekarang. Dia pun bertanya, kamu benar-benar berhasil mengalahkan dalam satu pukulan? Ya bu, itu mudah. Senyum sombong merayap di wajah Hansen. Luo Sulan dengan senyum masam berkata, sepertinya kamu telah berkembang lebih jauh dari yang aku harapkan. Dan aku akan mengatakan ini, jangan remehkan Sutra Langit palsu. Meskipun Li kecil bekerja paling keras, dia tidak terkait dengan keluarga melalui darah. Pemisahan itu berarti dia tidak bisa mempelajari Sutra Langit palsu dalam bentuknya yang paling murni dan paling otentik. Seberapa kuat Sutra Langit palsu yang sebenarnya? Ketertarikan Hansen pada skill itu kini meningkat. Meskipun dia berhasil mengalahkannya, dia benar-benar percaya Luoli sebagai salah satu evolver terkuat yang pernah dia lawan. Ini memiliki kekuatan Sura. Jika kamu akhirnya melawan seseorang yang telah mempelajari keterampilan itu, ingatlah ini. Mengadu dirimu dengan orang yang telah mempelajarinya hanya dapat menghasilkan dua hasil. Kamu akhirnya membunuh orang itu dengan cepat atau kamu mati. Cepat atau mati. Luo Sulan mengatakan ini tetapi itu tidak cukup menjelaskan. Ibu, apa yang terjadi dengan keluarga Luo? Hansen tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk tahu. Jadi dia bertanya. Jika kamu bukan milik keluarga Luo, kamu tidak perlu tahu. Mengetahui tidak akan membebanimu dengan masalah yang lebih besar. Namun jika kamu memasuki keluarga Luo, kamu akan segera mengetahuinya, jawab Luo Sulan mengungkapkan. Sebenarnya ini adalah topik yang tidak ingin dibicarakan oleh Luo Sulan. Setelah itu, Hansen memasuki tempat perlindungan sekali lagi dan ingin lebih memahami sekelilingnya. Dia perlu belajar dengan tepat di mana dia berada dan kemana dia harus pergi selanjutnya. Oh tidak, ada roh yang menyerang tempat perlindungan. Saat Hansen duduk di alun-alun merenungkan langkah selanjutnya, seseorang yang berteriak datang berlari. Segera semua orang menjadi gugup.
Roh yang menyerang tempat perlindungan. Ketika Hansen mendengar mereka meneriaki ini, itu sangat mengejutkannya. Sudah lama sejak terakhir kali dia mendengar tentang roh yang menyerang tempat perlindungan. Hansen pun penasaran dan pergi ke tembok kota. Dia ingin melihat roh macam apa yang memutuskan untuk menyerang tempat perlindungan. Jika pemiliknya tidak bisa menahan pengepungan, maka mungkin dia bisa membantu. Hansen! Saat Hansen berjalan menuju gerbang, seseorang memanggil namanya. Lin Beipeng. Hansen berbalik dengan terkejut. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya, dan dia tidak menyangka akan melihatnya di sini di Suaka Dewa kedua. Ini adalah pertemuan takdir, tidak diragukan lagi. Lin Beipeng berlari ke Hansen, meraih tangannya dan hampir mulai menangis. Aku akui itu sudah lama, tapi tidak perlu menunjukkan gairah seperti itu. Melihat Lin Beipeng begitu bahagia, Hansen cukup tersentuh. Lin Beipeng menyeka matanya yang berlinang air mata dan memegang tangan Hansen sambil berkata, "Saudaraku, aku tersentuh. Di lubang sampah berdebu ini, bahkan jika dompetku penuh sesak, aku tidak dapat membeli apapun. Ini adalah urusan yang menyedihkan dan menjengkelkan. Sekarang setelah aku akhirnya bertemu denganmu, aku dapat membelanjakan uangku untuk barang dagangan yang layak. Jual aku 2 jiwa bis darah dewa." Ketika Hansen mendengar ini, dia membuang tangannya yang lengket. Seluruh alasan dia berperilaku begitu bersemangat adalah untuk ini. Sekarang jelas terlihat. Kamu pikir jiwa bis darah dewa adalah barang biasa yang bisa kamu beli dari mana saja, dan kamu mengatakan kamu ingin 2. Hansen tertawa. Aku tidak mau percaya bahwa kamu tidak memiliki barang untuk dijual. Lin Beipeng tidak terpengaruh oleh komentar Hansen dan masih bersikeras bahwa dia akan menjual beberapa jiwa bis darah dewa. Lin Beipeng telah bosan keluar dari pikirannya di tempat ini untuk beberapa waktu. Dia sangat kaya, tetapi keluarganya tidak memiliki ikatan dengan keluarga yang lebih besar. Pada waktunya di sini hanya sedikit orang yang mau membantunya, dan bahkan dengan uang yang dia miliki, dia tidak dapat membeli sesuatu yang layak. Waktunya di sini tidak menyenangkan. Dia tidak pernah berharap melihat Hansen di sini. Dari semua tempat, dia telah mendengar banyak cerita tentang petualangan Hansen. Dan setelah mengenalnya sebelumnya, yakin dia akan memiliki jiwa bis untuk dijual. Saudara Beipeng, hentikan aktingmu. Apakah kamu benar-benar berpikir anak ini akan memiliki jiwa bis darah dewa yang tersedia untuk dijual? Aku sudah memberimu hargaku, entah bentuk koin atau tersesat. Jangan main-main denganku, ujar seseorang pria paruh baya di dekat Lin Beipeng. Aku tidak membeli jiwa bis sampahmu. Orang ini memiliki segala macam jiwa bis yang berbeda. Jadi mengapa aku harus membeli yang dari daftar jelekmu? Lin Beipeng dengan dingin menjawab. Ya, saudara Beipeng, aku memberimu ultimatum. Kamu baik membelinya sekarang dariku untuk harga ini atau tidak. Tetapi jika kamu datang dan ingin membelinya lagi di masa depan, aku dapat menjamin bahwa harganya tidak akan semurah ini. Terserah, ujar Lin Beipeng dengan dingin. Kemudian dia mengabaikan pemeras itu. Berbalik menghadap Hansen, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi saudaraku, aku memberikanmu makanan dan mungkin saja kita bisa berbicara sebentar sambil makan. Maafkan aku karena mengganggu rencana makan siangmu, tetapi bukankah kita memiliki roh yang menyerang tempat perlindungan sekarang? Bukankah kita harus pergi melihatnya?" ungkap Hansen sambil tersenyum. "Tentu, mari kita lihat apa yang kita hadapi." Lin Beipeng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu bahwa dengan bantuan Hansen, bagaimanapun dia akan bisa pindah ke tempat perlindungan kerajaan lain dan tidak tetap terjebak di tempat dia berada saat ini. Lalu mereka berdua menaiki tembok kota dan melihat ke atas. Mereka menyaksikan makhluk yang memerintahkan roh untuk menyerang tempat perlindungan. Setelah melihatnya, Hansen dengan cepat kehilangan minat. Lin Beipeng sangat tergoda untuk membantu. Jadi dia bertanya pada Hansen, "Saudaraku, apakah kamu memiliki jiwa bis darah dewa? Jika kamu meminjamkanku 2, aku akan pergi ke sana dan menunjukkan kepada mereka bagaimana hal itu dilakukan." Hansen pun memberinya 2 jiwa bis darah dewa yang tidak akan pernah dia gunakan, yang membuat Lin Beipeng sangat bahagia. Dia diberi armor darah dewa dan cakar hantu yang sudah lama terlupakan. Setelah berpakaian, Lin Beipeng buru-buru berlari keluar untuk menyambut para penyerang yang berusaha mengklaim tempat perlindungan. Melalui bantuan jiwa bis yang baru, meskipun Lin Beipeng tidak sekuat itu, dia bisa dengan mudah membunuh makhluk biasa. Bahkan varian mutan tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan segera ditebang. Lin Beipeng telah menjadi orang yang sangat kuat karena dia terlihat membelah gerombolan monster di bawah. Dia bahkan terlihat sangat heroik, dan ini mengejutkan orang-orang di tempat penampungan.
Pada saat semua dikatakan dan dilakukan, dia berhasil mengalahkan monster itu untuk melarikan diri. Setelah kemenangannya dipastikan, semua orang memberinya tepuk tangan meriah. Setelah mengalahkan roh, Lin Beiping sendiri sangat senang. Ketika akta itu selesai, dia tidak membuang waktu untuk membawa Hansen ke hotel tempat mereka bisa makan. Di perjalanan, Lin Beiping mengungkapkan bahwa dirinya ingin keluar dari tempat penampungan menyedihkan ini dan akan memberi banyak uang jika Hansen membantunya. Singkat cerita, Hansen dan Lin Beiping mulai berpetualang dengan tunggangannya masing-masing. Namun sepertinya mereka sedang diawasi dan diincar oleh seseorang. Dua orang muncul, mereka mengendari dua binatang, dan seperti yang diharapkan, mereka memang Hansen dan Lin Beiping. Brother Blin, itu mereka. Liu Ji meletakkan teropongnya dan berbicara sambil menunjuk ke arah mangsa yang mereka cari. Brother Blink tidak perlu menggunakan teropong, dan ketika dia melihat kedua orang itu dari jauh, pandangan aneh muncul di hadapannya. Ini adalah orang-orang yang kamu tugaskan untuk utangani. Brother Blink meminta saudara Kuang dan Liu Ji untuk mengkonfirmasi. Ya, itu mereka, ujar Liu Ji. Apakah yang akan terjadi pada Hansen dan Lin Beiping?